Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas kehadiran Bapak Penguji, Bapak Dr. Hairudin, Bapak Haryoso Wicaksono, SSI MMMkom, juga Prasetya Aditya Tama Saputra sebagai Ya, peserta sidang. Oke, sidang skripsi pada hari ini akan dilaksanakan pada tanggal 3 bulan 6 2020. Ya, waktunya lebih kurang 1 jam. Nanti Anda presentasikan waktunya 10 sampai 15 menit. Kemudian bisa langsung tanya jawab. Itu mungkin juga nanti pada saat presentasi penguji bisa meng-cut atau membreak untuk langsung tanya jawab. Waktunya dipersilakan buat mempresentasikan. baik, saya mulai aja ya Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendra telah membuka sidang pagi ini, dan Pak Haryoso selaku penguji, dan Pak Hairudin juga terima kasih. Saya langsung mulai saja, dan saya share screen dulu. Oke, sudah kelihatan Pak untuk PPT-nya? Sudah. Sudah. Oke, kita langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi yang saya bawa yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Helpdesk Data Management di PT Telkom dengan menggunakan metode TOPSIS. Dan hal yang melatar belakangi saya membuka atau membawa skripsi ini adalah dikarenakan adanya kegiatan penilaian untuk karyawan yang masih belum menggunakan teknologi informasi apapun. Jadi untuk penilaian karyawan di sini Sebentar, Prasetya di Zoom diperbesar. di Zoom, oh ininya ya Pak. Slideshow-nya. Slideshow. Ya, klik. Ini ya Pak. Nah, ya. Oke. Saya ulang, hal yang melatar belakangi saya untuk membuat skripsi ini adalah dikarenakan adanya kegiatan penilaian untuk karyawan yang masih belum menggunakan teknologi informasi apapun. Jadi untuk penilaian karyawan ini, khususnya pada divisi Helpdesk Data Management, masih terbilang manual ya, di mana manual ini sangat rentan adanya kesalahan perhitungan dan lain sebagainya. Dan saya pun menemukan aplikasi atau sistem yang dapat menunjang kekurangan ini, yaitu sistem pendukung keputusan. Di mana sistem pendukung keputusan ini adalah salah satu aplikasi yang dapat membantu kegiatan dalam penilaian karyawan. Soalnya untuk SPK ini sudah pada dasarnya dibangun untuk membantu untuk memecahkan solusi ya, dan atau mendukung solusi atas suatu masalah. Maka dari itu tujuan untuk saya membuat skripsi ini adalah membuat aplikasi penilaian kinerja karyawan di PT Telkom pada bagian Helpdesk Data Management yang saya harapkan dapat membantu manajer dan memudahkan manajer dalam menilai karyawannya sendiri. Kita lanjut untuk landasan teori, dan tentunya dalam membuat skripsi ini adalah landasan teori yang membantu saya. Untuk pertama ada sistem. Apa itu sistem? Sistem itu bisa dikatakan apabila adanya input, proses, dan output. Dan untuk definisi sistem itu sendiri, saya mengutip salah satu teori yang dikemukakan oleh Yogianto, ahli di bidang IT ya. Dia mengemukakan bahwa sistem itu adalah satu kumpulan elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kita lanjut ke sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan ini sudah saya jelaskan secara singkat sebelumnya, yaitu dibangun untuk membantu dalam pemecahan suatu masalah. Dan sistem pendukung keputusan ini saya kutip dari ahli yang bernama Bonzek. Dia mengemukakan bahwa sistem pendukung keputusan ini adalah sistem berbasis komputer yang memiliki 3 komponen. Dan 3 komponen ini adalah sistem bahasa, sistem pengetahuan, dan sistem pemecahan masalah. Dan untuk yang ketiga ada metode TOPSIS atau Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution. Metode TOPSIS ini adalah salah satu metode yang ada pada SPK atau sistem pendukung keputusan. Metode ini cukup simpel, cuman tidak sesimpel SAW ya, saya sempat membandingkan. Dan metode ini cukup unik, di mana prinsipnya itu alternatif yang dipilih, dia memiliki jarak yang dekat dengan ideal positif, dan juga jarak yang jauh dengan ideal negatif. Dan metode TOPSIS ini bisa dikombinasikan dengan metode lainnya yang pernah saya lihat di referensi lainnya, seperti metode TOPSIS digabungkan dengan SAW, metode TOPSIS dengan AHP, dan lain sebagainya. Kemudian kita maju ke metode pengembangan sistem, yaitu metode RAD atau Rapid Application Development.
aplikasi metode RAD ini dia itu adalah adaptasi dari metode waterfall. Jadi perkembangannya dari metode waterfall. Dan untuk tahapannya sendiri, untuk metode RAD ini dia ada 3 tahap, yaitu requirement planning, di mana pada tahap ini kita mengidentifikasi dulu masalahnya apa dan tujuan untuk pembuatan aplikasinya itu apa. Kemudian ada desain workshop, di mana kita sudah masuk ke fase desain. Dan pada fase desain ini RAD melibatkan beberapa pihak seperti programmernya, analisnya, dan juga user atau pengguna aplikasi itu. Dan ketiga pihak ini nantinya akan berdiskusi atau bekerja sama untuk menentukan desain seperti apa yang nantinya akan diterapkan di aplikasi yang nantinya akan dibuat. Kemudian tahap ketiga ada implementasi. Implementasi ini adalah tahap penerapan atau tahap akhir di mana akan menerapkan aplikasi yang telah dibuat di lapangan dan juga tidak lupa dengan pengujiannya. Dan kemudian kita maju ke teori penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan performansi atau juga dapat mengevaluasi kinerja-kinerja karyawannya itu sendiri. Jadi semisal kita sudah mendapatkan hasilnya seperti kita mendapatkan karyawan yang kinerjanya baik atau kurang baik, di mana manajer ini apabila telah melakukan penilaian, dia bisa memberi arahan kepada karyawan yang kinerjanya sudah baik untuk mempertahankan kinerjanya atau performansinya, dan untuk yang kurang baik, dia bisa mengarahkan untuk meningkatkan performansinya. Kemudian ada teori mengenai helpdesk. Helpdesk ini adalah orang yang bertugas atau membantu pengguna dalam sistem atau teknologi informasi dalam institusi itu sendiri. Kemudian ada data management. Data management ini adalah suatu kegiatan atau proses di mana pengelolaan sumber daya informasi yang meliputi proses penyimpanan data, pengumpulan data, kemudian perubahan data, dan juga penyusunan data itu sendiri. Dan yang kedelapan ada teori UML, adalah metode yang saya gunakan dalam pembuatan diagram-diagram. UML ini adalah sebuah standarisasi visual yang sudah menjadi standar gitu di dalam perancangan sistem dan juga dalam pendokumentasian sistem itu sendiri, di mana kita fokusnya terhadap objek-objek dan aktornya itu. Kemudian ada Entity Relationship Diagram atau IRD. IRD ini adalah sebuah alat atau cara bagaimana kita mendeskripsikan data-data atau objek-objek sesuai dengan dunia nyata atau datanya. Nah, itu disebut dengan entitas. Dan selain itu, IRD ini menjelaskan juga atau mendeskripsikan juga bagaimana sih relasi antara entitas-entitas itu sendiri, seperti satu ke entitas 1 ke entitas 2 dan menggunakan notasi-notasi tertentu. Kemudian ada analisa sistem yang berjalan. Ini adalah kegiatan yang sekarang masih berjalan sebelum diterapkan oleh sistem. Pertama-tama, helpdesk mengerjakan fallout yang muncul secara berkala dan mencatat berapa banyak fallout yang telah disolusikan. Fallout di sini adalah sebuah kerjaan yang berarti dia itu kesalahan data yang tidak sesuai dengan database, maka dari itu harus disesuaikan dengan database yang ada. Maka dari itu, helpdesk di sini bertugas untuk menyelesaikannya atau menyesuaikannya. Kemudian, helpdesk menginputkan jumlah perolehan fallout yang telah disolusikan ke dalam sistem. Setelah itu, manajer dapat melihat laporan perolehan fallout yang telah disolusikan oleh helpdesk. Kemudian, manajer juga melakukan penilaian terhadap helpdesk secara manual, dan manajer pun memperoleh hasil penilaian secara manual. Kemudian ada analisa sistem yang diusulkan. Yang menjadi peran penting di sini, saya menggarisbawahi 2 poin, yaitu absensi dan juga penilaian. Soalnya di sistem ini, apabila menerapkan sistem ini, absensi pun akan disatukan dengan sistemnya. Seperti ini absensi helpdesk. Pertama-tama helpdesk akan melakukan absensi dengan cara memasuki menu absensi yang ada pada sistem. Kemudian helpdesk melakukan absensi, masuk apabila akan memulai kerja. Hal ini sama kayak mau pulang pun sama ya, melakukan absen pulang. Kemudian sistem akan mengirimkan absensi yang dilakukan oleh helpdesk ke dalam database. Kemudian sistem akan mengirimkan absensi yang dilakukan oleh helpdesk kepada admin atau manajer. Dan
Kemudian admin atau manajer dapat melihat riwayat absensi pada sistem yang telah dilakukan oleh helpdesk. Jadi si absennya itu sudah terrecord ke dalam aplikasi secara keseluruhan. Kemudian di sini ada poin utamanya yaitu penilaian helpdesk, di mana admin atau manajer melihat perolehan closed fallout yang telah diinputkan oleh helpdesk ke dalam sistem. Jadi admin di sini atau manajer di sini melihat jumlah setiap karyawan itu perolehan fallout-nya berapa banyak. Kemudian yang kedua, melihat ketepatan waktu helpdesk melalui absensi yang telah tercatat pada sistem. Nah, di sini fungsinya berkesinambungan dengan absensi di mana atasan dapat melihat berapa banyak sih keterlambatan helpdesk tersebut atau karyawan tersebut. Kemudian admin atau manajer memasukkan nilai-nilai kepada masing-masing kriteria yang dibutuhkan sesuai dengan catatan yang ada pada sistem. Setelah itu, sistem secara otomatis akan melakukan proses perhitungan dengan metode yang digunakan, yaitu metode TOPSIS. Dan terakhir, ada admin atau manajer memperoleh nilai preferensi dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh sistem. Jadi untuk penilaian ini sudah dilakukan secara otomatis oleh sistem itu sendiri. Helpdesk atasan hanya perlu menginputkan nilainya dan juga memperoleh hasilnya. Selanjutnya ada pun penyelesaian metode TOPSIS itu sendiri. Di sini ada beberapa langkah. Yang pertama itu menentukan normalisasi matriks keputusan. Dan di sini nilai ternormalisasi RIJ dihitung dengan rumus sebagai berikut. RIJ sama dengan XIJ dibagi akar jumlah total dari I sama dengan 1 X I2 J. Kemudian setelah itu sistem akan menentukan bobot ternormalisasi matriks keputusan. Nah, untuk menentukan bobot ternormalisasi ini ada dua tipe ya. Apabila atributnya keuntungan, maka diambil max-nya YIJ. Apabila atribut tersebut biaya, maka yang diambil adalah minimalnya. Kemudian setelah itu akan menentukan jarak alternatif dengan solusi ideal positif, dirumuskan sebagai berikut. Ini adalah rumus untuk menentukan ideal positifnya, yang nantinya akan berhubungan dengan nilai preferensi. Dan juga menentukan jarak alternatif dengan solusi ideal negatif. Dan yang terakhir, menentukan nilai preferensi atau hasil untuk setiap alternatif yang diberikan. Nah, nilai yang lebih besar menunjukkan bahwa alternatif tersebut yang lebih dipilih. Dan di sini ada pun perancangan sistem yang saya gunakan menggunakan UML ya. Di sini ada use case diagram. Use case diagram ini diagram yang menjelaskan bagaimana sih interaksi antara aktor dengan objek. Dan berhubung di sini ada dua aktor di aplikasi saya, ada helpdesk, level helpdesk, dan juga admin atau atasan, maka ada dua menu yang berbeda apabila diakses. Seperti halnya helpdesk, pertama-tama dia akan melakukan login, dan setelah login dia akan ditampilkan menu-menu seperti mengisi absen, melihat menu absensi, memasukkan close fallout, melihat jumlah close fallout, dan juga melakukan logout. Berbeda dengan atasan atau admin, setelah login dia akan menambahkan karyawan, melihat daftar karyawan, kemudian melihat detail absensi, melihat jumlah close fallout, menilai karyawan, mengubah kata sandi, dan juga melakukan logout. Dan kemudian ada activity-nya sendiri untuk helpdesk. Seperti biasa untuk aktivitas login ya, memasukkan email dan password. Kemudian setelah itu akan divalidasi oleh sistem. Apabila benar dia akan menampilkan menu sesuai dengan levelnya, itu helpdesk. Apabila salah dia akan kembali ke menu login. Dan ada juga aktivitas logout, dia cukup mengklik tombol menu keluar dan nantinya akan logout dan menampilkan menu login. Dan untuk menu absensi, di sini helpdesk cukup memilih menu absensi yang nantinya akan ditampilkan dua tombol, yaitu mengklik absen masuk dan juga absen pulang sesuai dengan keadaan. Dan untuk input close fallout di sini helpdesk cukup memilih menu close fallout dan menginputnya ke dalam sistem. Kemudian ada juga jumlah close fallout. Activity ini digunakan untuk melihat jumlah keseluruhan fallout yang diperoleh oleh helpdesk. Di sini helpdesk hanya perlu mengklik menu jumlah close fallout. Kemudian sistem akan menampilkan jumlah close fallout dan juga akan menampilkan tombol di mana di situ akan bisa menambahkan jumlah perolehannya. Dan juga ada detail absensi di mana di sini fungsinya agar dapat melihat detail absensi secara keseluruhan.
Kemudian ada juga activity diagram milik admin. Untuk login dan logout sama saja ya, cuman hanya beda levelnya saja. Dan di sini ada activity diagram admin tambah karyawan. Di mana admin di sini apabila mengklik menu tambah karyawan akan ditampilkan oleh sistem form seperti memasukkan nick, nama, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Kemudian akan ada tombol simpan dan reset. Setelah itu ada menu daftar karyawan. Dan di sini admin cukup memilih daftar karyawan, di mana sistem akan menampilkan karyawan yang terdaftar dan juga dapat mengubah atau menghapus karyawan tersebut. Kemudian ada detail absensi helpdesk. Nah, di sini admin bisa melihat absensi yang dilakukan oleh helpdesk berapa banyak sih, atau jam berapa aja dia masuk dan keluar. Kemudian ada jumlah close fallout. Di sini sama halnya seperti detail absensi helpdesk, admin bisa melihat secara keseluruhan perolehan close fallout yang dilakukan oleh helpdesk. Kemudian ada aktivitas ubah kata sandi. Di sini admin cukup memilih ubah kata sandi dan dapat juga mengubah kata sandi atau user miliknya. Dan di sini ada aktiviti yang cukup panjang, yaitu penilaian, yang menjadi poin utama yang hanya bisa dilakukan oleh admin. Di mana admin memilih penilaian karyawan, kemudian dia akan ditampilkan tabel kriteria dan juga dapat menambah kriteria. Kemudian mengklik tombol next. Setelah itu akan ditampilkan kembali tabel karyawan atau yang menjadi alternatifnya di sini, dan juga bisa menambah atau menghapus karyawan tersebut. Kemudian setelah itu akan ditampilkan tabel nilai atau menambah nilai itu sendiri. Setelah itu mengklik tombol next, dan selanjutnya admin dapat memberikan nilai-nilai sesuai dengan kriterianya, seperti kriteria apa, diberikan nilai berapa, dan untuk siapa. Dan setelah itu admin akan mengklik tombol next terlebih dahulu, dan sistem akan menghitung penilaiannya. Dan sistem akan menampilkan tabel evaluasi, matriks, normalisasi, jarak, solusi ideal, dan juga preferensi. Adapun sequence diagram di sini, dia menjabarkan atau menjelaskan aktor dengan objek berdasarkan urutan waktunya. Jadi berapa lama aktor atau objek itu aktif dalam suatu sistem. Seperti halnya login. Nah, di sini pada saat login, sudah pasti aktor akan aktif terus-menerus sampai login itu selesai. Berbeda dengan objek lainnya, seperti form login, kontrol, dan juga halaman utama. Akan aktif. Pak Setia, punten agak dipercepat waktu presentasinya. Waktunya. Baik, Pak. Kita langsung aja ke kelas diagram. Untuk kelas diagram ini, dia menjelaskan tentang paket-paket yang ada pada sistem tersebut. Nah, ini untuk entity relation diagram yang digunakan dalam sistem seperti helpdesk, absensi, penilaian, admin atau manager, dan cross fallout untuk sebagai entitasnya. Oke, kita langsung ke programnya aja ya, Pak. Tergantung nanti gimana Pak Hairudin dan Pak Haryoso, apakah ada yang mau program dulu atau mau langsung tanya jawab? Program dulu 5 menit aja. Oh, baik. Program. Programnya sudah kelihatan belum, Pak? Belum, di-share. Saya coba. Share screen lagi. Sudah kelihatan. Nah, udah kelihatan. Di sini saya coba untuk mencoba login dulu user helpdesk. Login, dan apabila berhasil, dia akan langsung ke menunya sesuai dengan yang ada di use case. Ada absen, absensiku, close fallout, jumlah close fallout. Dan di sini bisa melakukan absen masuk, tinggal diklik saja, maka absen akan selesai. Nah, di sini apabila ingin melakukan atau selesai pekerjaan akan dilakukan absen pulang. Kita langsung coba saja. Dan nanti historinya akan lihat di sini. Sekarang Juni, Rabu tanggal 3, 10.35, dan jam keluarnya sesuai dengan yang diklik. Kemudian untuk close fallout-nya cukup diinputkan saja jumlahnya berapa. Misal dalam satu hari ini kita memperoleh 150. Kita simpan dan akan muncul di sini Juni. Nah, Rabu 3 Juni close fallout yang disolusikan adalah sebanyak 150. Jadi untuk user helpdesk hanya sebatas absen,
menginputkan close fault dan selesai. Setelah itu ada level admin. Admin di sini lebih lengkap, bisa menambah karyawan, melihat daftar karyawan, bisa mengedit atau hapus, bisa melihat juga absensi, dan di sini akan muncul yang sebelumnya dilakukan, yaitu absen masuk dan jam keluar. Dan di sini juga jumlah close fault-nya bisa dilihat sesuai, dan di sini dilakukan penilaian karyawan. Nah, di sini pertama-tama akan menentukan tabel kriterianya dulu. Di sini saya cantumkan 3 kriteria, ada kehadiran, jumlah follow, dan juga lama kerja. Di sini bisa ditambahkan juga, apabila ada kriteria yang akan ditambahkan, kemudian kita next, terus kita cantumkan juga, tambahkan juga alternatifnya ada siapa saja. Bisa menambah, juga bisa mengedit atau menghapus, lalu kita klik tombol next, dan nilainya ada berapa saja. Dan di sini ada pemberian nilainya. Nah, di sini saya sudah melakukan simulasi sebelumnya. Di sini utamanya cari kriterianya apa, dan untuk nilai ini ditentukan dengan tabelnya. Apabila terlambatnya satu kali, nilainya diberi 4, apabila tidak pernah 5, dan sebagainya. Sama juga seperti tabel fallout, apabila perolehannya sekian, diberi nilai sekian. Lama kerja pun sama. Kemudian kita cukup klik tombol next, dan di sini ada detail perhitungannya ya, dimulai dari evaluasi matriks, rating kinerja ternormalisasi, rating bobot ternormalisasi, solusi positif, jarak positif, negatif, dan nilai preferensinya. Nah, ini akan keluar hasilnya adalah alternatif nilai preferensi 0,884 terpilih. Maka untuk karya yang terbaik ini ada di alternatif 2 yang bernama Charlie, yang memiliki nilai 0,884. Sekian untuk presentasi dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan, Mbak. Baik, silakan Pak Hairudin dan Pak Hairyo saja. Oke, terima kasih. Ini, coba tolong lihat yang itu kriteria fallout. Yang bawah yang sekian sampai sekian tadi, 900 sampai sekian tadi. Oh iya. Oke. Yang ini ya Pak. Nah, stop. Nah, ya. Oke. Siapa yang mendefinisikan kriteria ini? Jadi misalnya keterlambatan itu satuannya apa itu? Hari ya? Iya Pak. Jadi dalam satu bulan, betul. dalam 1 bulan, ya. Kalau dia terlambat lebih dari 4 kali, ya. skornya 1. Ya. Oke. Betul. 3, skornya 2, tidak pernah, paling tinggi ya, 5. Ya, betul, Oke. Yang kanannya fallout. Ya. Definisi fallout yang saya pahami adalah pertanyaan dari konsumen ya. Atau gimana? Itu tuh lebih ke ketidaksesuaian data, Pak. Jadi data yang sudah ada tidak sesuai dengan ada yang di database, Pak. Tidak cocok datanya. Contohnya gimana contohnya? Misalnya seperti IndiHome nih. Jadi untuk data di database itu dia masuk ke ODP port 1, sedangkan di data lapangannya ODP port 2. Nah, itu harus disesuaikan, Pak. Dipindahkan ke port 1 seperti itu. Bayangan saya kemarin, pertanyaan dari konsumen, helpdesk kan ini ya? Ya, helpdesk. Jadi misalnya ada yang nanya, IndiHome saya nggak connect gitu ya, misalnya kan. Terus langsung dijawab. Nah, itu berarti close gitu. Bayangan saya gitu kemarin, itu bukan ya? Itu beda bagian lagi, Pak. Saya bagian di dalamnya, datanya saja. Kalau untuk itu ada bagian lainnya. Dan itu sudah termasuk close. Sekarang definisi fallout dan fallout close itu gimana? Jadi untuk close fallout itu kan fallout itu kesalahan. Nah, untuk close fallout itu solusi. Kesalahan yang sudah diselesaikan, betul Pak, disolusikan. Gitu. Ya. Oke, jadi kalau angka 600 sampai 900. Nah, kalau pas 900 nilainya berapa itu? 3, Pak. Masa? Enggak, 2 juga di atas. Kalau ini
di atas 900 dia 3, Pak. Seharusnya ini Kalau- saya salah Iya, menuliskan. kalau Ya, Pak. 900 saya nanya. Ya, oke ya. Salah di Nah, situ. jadi saya bingungnya itu fallout itu satuannya apa itu? Jumlah, Pak. Jadi dalam satu hari itu sekitar ada 200 fallout atau yang harus dibetulkan gitu, Pak. Ini total per bulan. Rekod mungkin ya, atau Ya, apa? Recordnya betul. Sekian rekod, Iya. ternyata yang fallout di atas kurang dari 600 itu bagus. Jelek ya. Iya. Kurang, Pak, 1 nilainya. Bentar. Yang paling atas itu berapa itu? Kurang dari Ini 600. kurang dari 600, Pak. Ini yang lebih Ya. besar dari 1.500. Nulisnya gitu? Iya. Iya, Pak. Hah? Iya, Pak. Jadi X lebih besar daripada 1.500 gitu, Pak. Jadi kalau pertidaksamaan itu simbol operator di tengah. Gitu. Jadi X sama dengan 5. Iya. Gitu. Gini ya, Pak, mungkin. Hah? Gini seperti ini, Pak. Ya, jadi X-nya di sebelah kiri. Oh, di kiri. Iya. Sok nanti lihat di algoritma kan gitu, Oh, di matematika kan gitu. Ya, Pak. Terima Oke ya, kasih, nggak Pak. apa. Ya. Terus geser ke kanan, tahun apa tahun itu? Ini tahun Masa lama, kerja. Pak. Iya, masa kerjanya. Oh, si staffnya itu ya. Iya, betul, Pak. Terus apa hubungannya masa kerja dengan nilai? Jadi nilai ini dia kan misalkan kerjanya udah lama tapi masa sih kinerjanya masih jelek aja seperti itu, Pak. Loh, yang nggak tahu saya. Iya. Iya, Betul. apa hubungan antara apakah orang itu kalau kerjanya tinggi itu apa ya? Kalau pengalamannya oke. Pengalaman kerja oke. Lama kerja otomatis pengalaman. Oh. Tapi kalau di sini apa? Apa yang dinilainya apanya gitu? Jumlah penghargaan, jumlah lama pasti durasi dia bekerja di institusi tersebut, Pak. Mungkin kalau lebih lama ya? nilainya lebih tinggi. Iya, betul. Oke, nggak apa-apa, itu kan kriteria kan? Iya, kriteria. Jadi kriteria itu yang jelas nanti di sana, di tulisan Anda itu harus ada sumbernya. Oh iya. Kriteria apa tadi? Kehadiran. Didapatkan dari siapa? Iya, absensi, Pak. Bukan, orangnya. Pimpinan Anda atau siapa. Dan jangan bilang ngarang, jangan bilang ngarang ya. Oh, enggak, Pak. Enggak ngarang. Itu pendapat saya jangan. Ya. Karena ketika Anda membuat skor ini, kriteria ini, itu harus ada yang bertanggung jawab terhadap kenapa gini gitu. Seperti pertanyaan barusan saya, kalau Anda ngutip dari pimpinan, Anda tinggal bilang itu kata pimpinan saya, selesai. Gitu loh. Tapi kalau Anda tidak ngutip dari pimpinan, saya tanya itu pendapat saya, nah itu pasti muter-muter nanti, nggak akan beres gitu, ya nggak akan beres. Ya. Oke, ke bawah lagi, tabel pemberian nilai. Ke bawah. Ini ya, Pak. Tabel pemberian nilai. Itu langsung nilai apa itu? Ini nilai yang sesuai kriterianya, Pak. Kehadiran 4. Oh, direkap lagi yang tadi ya? Ya, betul, Pak. Direkap lagi. Direkap lagi ke sini, terus bawah lagi. Jumlah fallout dan lama kerjanya, Pak. Oke. Berarti coba naik lagi. Mari kita kritisi kriteria yang ada di situ. Turun dikit. Nah, stop. Jadi Anda hanya mengambil tiga kriteria ya? Iya, betul, Pak. Kehadiran, fallout solusi, sama lama kerja. Iya. Nah, kira-kira dari 3 tadi itu, kenapa muncul pembobotan? Coba naik. Pembobotannya tadi, nah stop. Oh, ini ya. Pembobotan, atas pertimbangan apa Anda mencantumkan kehadiran itu 30% atau 0,3, jumlah fallout-nya 0,4, lama kerja 0,3. Dasarnya apa? Ini saya berdiskusi sama pihak kantornya juga sih, Pak. Kebetulan kan saya memang bekerja di sini gitu. Jadi berhubung saya bekerja di sini, jadi berdiskusi sama supervisor atasannya begitu, Pak. Jadi apakah itu dalam bentuk dokumen? Diskusi biasa, Pak, nggak ada. Nah, hati-hati, nanti Anda tidak punya kekuatan hukum. Sekali lagi sama kayak tadi pertanyaan saya tadi. Ketika Anda menjawab ini kebijakan pimpinan saya, selesai udah. Saya nggak akan nanya lagi gitu. Nah, kebanyakan
yang bikin SPK itu ketika ditanya kriteria, itu tidak bisa menunjukkan kriteria tersebut berasal dari siapa atau dari mana gitu. Jadi kadang-kadang, wah, saya searching dari ini ya gitu. Tapi kalau Anda bikin dari pimpinan saya, selesai udah. Saya nggak akan nanya lagi gitu. Tapi kadang-kadang statement itu tidak ada di tulisan. Jadi gini harusnya, menurut pimpinan kami atas nama Pak ini atau siapa menyatakan bahwa kriteria untuk penilaian ini tadi adalah ini dengan bobot ini, selesai udah. Gitu. Nah, di laporan di tulisan itu ada ketegasan bahwa Anda mengikuti keputusan dari pimpinan yang ada di tempat Anda gitu. Oh iya Pak, paham. Jadi aman gitu, cari aman gitu. Oke, itu ya, nanti silakan. Ya Pak, terima kasih Pak. Dari 3 tadi, keadaan jumlah fallout, lama kerja, kira-kira kriteria apa lagi yang diperlukan? Yang sudah jelas memang ada datanya sih ini Pak, yang memang tidak subjektif gitu Pak. Tidak subjektif? Ya, soalnya kalau misalkan seperti kerapihan kan agak sulit juga Pak menilainya. Saya sempat berdiskusi juga dengan pihak kantornya, seperti kerapihan atau sikap. Tadinya saya sempat menambahkan sikap sama kerapihan, cuman saya diskusi lagi, agak sulit gitu Pak. Tidak terukur ya, tidak terukur. Itu, betul Pak, tidak terukur. Jadi kalau keterlambatan ini diambil datanya dari mesin absen ya, tadi yang tadi betul. Itu ya. Oke, deal. Jumlah fallout juga dari database. Ya betul Pak. Deal. Terus masa kerja dari? Yang ada kontraknya Pak gitu. Sudah bisa dilihat. By system atau by manual? Saya belum memasukkan ke sistemnya, belum sempat. Oh gitu. Tadinya mau saya masukkan gitu. Oke, artinya di nama-nama karyawan tadi, Anda memerlukan 1 data kehadiran. Ya. Oke, udah clear tadi udah dicoba. Oke. Ya, sudah. Jumlah fallout clear. Nah, 1 lagi. Tahun masuk kerja. Iya. Ya kan? Nanti akan muncul masa kerja kan? Karena di sini mengambilnya masa kerja sebagai salah satu kriterianya. Ya, betul Pak. Ya, nah itu aja mungkin karena model-model SPK itu kan kriteria itu fleksibel, dinamis. Ya, betul. Nah, dinamis. Jadi yang penting adalah ketika Anda diminta menjelaskan, itu Anda tahu. Ya. Cara-caranya tahu, sumbernya tahu, terus kriteria itu paling sering ditanyakan itu. Kriteria itu pasti muter-muter, bobot masih muter-muter itu. Iya. Ya, oke, gitu aja mungkin Pak Cici. Lanjut Pak Cici. Terima kasih Pak. Pak Cici, lanjut. Ya, sebentar. Oke. Ya. Oke, saya ingin menanyakan mengenai kekuatan analisis Anda. Ya Pak. Kira-kira menurut Anda, analisis Anda sudah kuat atau belum? Kalau untuk masalah skripsi ini saya cukup yakin Pak, yakin malah soalnya memang sudah ada di bidang saya gitu Pak. Pemikiran dasar Anda mengambil topsis itu apa? Awalnya saya ingin mencoba SAW sebetulnya. Cuman dikarenakan SAW dengan topsis apa bedanya? SAW dengan topsis apa bedanya? Mungkin beda dari apa ideal. Sebenarnya topsis dengan SAW itu ada banyak kan sebenarnya? Ya, untuk metode banyak, cuman saya lebih tertarik topsis setelah SAW gitu. Kan kalau SAW itu lebih simple ya, sangat simple malah. Dan untuk bedanya dengan topsis, kalau yang saya pernah coba itu SAW tidak ada seperti alternatif harus dekat dengan ideal positif dan negatifnya gitu Pak. Paling bedanya dari situnya saja. Nah, pertanyaannya, ideal positif negatifnya, itu untuk Anda itu di mana? Maaf Pak, yang bisa diulang? Itu di mana? Maaf Pak, bisa diulang? Ya, untuk ideal positif negatifnya itu, di dalam penelitian itu untuk apa sih? Untuk menjadi jarak atau penentuan preferensi Pak hasilnya. Apakah SAW nggak bisa membuat itu? Kalau misalkan SAW yang pernah saya coba tidak ada untuk ideal negatif dan positifnya. Jadi jarak antara idealnya itu tidak ada Pak. Jadi hal nilai terbesarnya saja.
langsung ke preferensi. Kalau misalkan SAW saya terapkan di penelitian Anda bisa nggak? Bisa saja, Pak. Soalnya saya sudah pernah mencoba juga. Sudah pernah. Nah, pertanyaan saya gini, kedua-duanya itu untuk MADN kan? MADN. Tahu MADN? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu sih. Kalau Anda kurang tahu, saya susah juga menjelaskan ini karena kenapa Anda ambil itu? Karena sesuai sih, Pak. Hah? Karena sesuai. Dan memang Anda nggak ngerti MADN. Kepanjangan MADN itu kurang tahu saya. Kalau Anda mengambil itu kan Anda harus tahu. Oh iya. Apa saya pengetahuannya belum sampai situ. Kalau begitu saya nggak bisa mensahkan penelitian Anda. Mungkin perlu dipelajari lagi sih Pak MADN. MADN ini adalah multi kriteria. Oh, Oh iya. Apa tuh? Multi kriteria saya pernah baca tapi saya tidak tahu singkatannya, Pak. Oh. MADN TOPSIS, SAW itu untuk menyelesaikan MADN. Ya, betul. Kriteria, analisis. Ya. Itu semuanya itu. Oleh karenanya, makanya saya bertanya mengenai mengapa Anda mengambil itu kan itu. Caranya kan? Iya. Karena kalau saya lihat kriteria yang Anda buat cuma 3. Ya, 3. Memenuhi nggak multi kriteria itu? Kalau dengan SAW lebih simpel sebenarnya. Ya, lebih simpel. Kalau ada yang lebih simpel, kenapa Anda mengambil yang lebih rumit? Iya sih. Ya. Iya, Pak, betul. Sebab soal kalau sistem itu tidak peduli dia, ya. Apakah itu rumit atau sistem. Kita kan tidak melihat di situ sistem tua atau tidak, ya. Betul. Yang penting keilmuannya itu kelihatan. Seperti tadi Pak Yos bilang, kalau saya simak tadi, dari mana kriterianya, Anda mengatakan itu adalah hasil diskusi. Ya, betul. Ya, lalu tingkatan dari kriteria tersebut itu hanya Anda masukkan sendiri tanpa ada aturan-aturan tertentu. Ya. Ya kan? Iya, betul. Nah, kalau seperti itu, saya pikir SAW lebih memungkinkan, lebih sederhana. Lebih cocok kita ya Pak untuk ini, Pak. Ada yang lebih sederhana lagi sebenarnya. Ya, center point-nya lebih sederhana. Jadi, Anda mengambil ini menyulitkan diri sendiri sebenarnya. Ya, dengan mengambil batas yang positifnya dengan yang negatifnya, terjauh negatif ya. Ya, terjauh negatif. Terdekat positif dan terjauh negatif. Ya, betul. Nah, itu kriterianya itu kalau bisa menurut saya coba dibuat lebih akurat. Ya, di tulisannya seperti Pak Yos katakan tadi tidak ada aturan yang menjelaskan ini berapa persen tingkatan ini lebih tinggi atau yang mana lebih tinggi. Ya. Iya, Pak. Nah, harusnya Anda merujuk ke siapa? Oh, iya, Pak. Dipertegas gitu ya, Pak. Tidak bisa Anda tentukan sendiri gitu. Ya, betul. Karena untuk multi kriteria itu yang paling penting. Ya, untuk menentukan suatu keputusan itu yang paling penting. Iya, Pak. Mana yang paling tinggi? Kenapa ini kita kasih ke angka 6? Kenapa ini kasih ke angka 1? Ya. Iya, Pak. Ya. Kalau saya lihat dari sistem yang Anda buat sudah cukup bagus ya. Terima kasih, Pak. Cuma sayangnya itu ya. Kriteria. Kalau orang mengatakan hukumnya itu nggak ada gitu. Nggak ada badan hukumnya gitu. Nggak ada penegasannya ya, Pak gitu. Iya, siapa yang menentukan itu? Iya, Pak. Nah, coba di tulisan Anda itu coba tegaskan. Oh, ya. Baik, Pak. Saya tambahkan. Ya, tegaskan itu kenapa seperti itu. Ya. Kenapa nilai itu Anda
kriteria itu Anda masukkan nilai 6. Iya. Ya, lebih besar dari sekian, lebih besar sekian. Itu kenapa? Iya. Ya, baik Pak. Ya, supaya nanti orang jelas kalau ditanya. Kalau saya lihat seperti ekosistem ini nggak akan jalan 100%. Ya. Nah, bisa saja orang yang masa kerjanya sudah lama, tapi kinerjanya nggak bagus. Ada kan? Iya, ada saja yang seperti itu. Nggak bisa jadi patokan sebenarnya. Ya. Iya. Seperti saya sudah kerja berapa puluh tahun, tapi kalau saya disuruh buat program, saya nggak mau lagi. Artinya kalau misalkan kriteria Anda dibuat di program, berapa buah program yang sudah buat, saya kalah. Tapi kalau masa kerja saya bagus. Menang ya. Artinya itu bukan jadi patokan ya. Iya. Nah, patokan itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan. Apa nih? Ya. Nah, itu harus ada dasar hukumnya sebenarnya. Ya. Ya Pak. Kalau saya lihat sudah bagus, cuman ya itu nggak kuat gitu. Dasar hukumnya tidak kuat. Ya, mengenai satu kriteria. Ya. Ya. Oke. Ada lagi Pak Yos? Pak Yos ada lagi? Mic-nya Pak mati Pak. Mic-nya belum dibuka Pak Yos. Pak Yos mic-nya. Oke, iya. Sebentar, saya share screen dulu sebentar. Oke, ini ya, sedikit pertanyaan aja. Oh iya Pak. Anda kan dari PT Telkom. Iya betul Pak. PT Telkom mana? Oh dituliskan saja ya Pak gitu. Ya, jangan sampai PT Telkom seluruh Indonesia kan? Nggak mungkin. Iya betul. Berat. Oke. Kan berat, nggak mungkin gitu. Iya. Terlalu besar filenya. Terus ada lawan berapa tadi sudah saya coret-coret. Apa namanya? Ada gambar atau teks gitu ya. Jadi harus konfirmasi lagi ya ini. Oh, untuk rumus ya, Pak? Oh, ya, itu berupa apa? Iya, Pak. Apakah baik, gambar, Pak. Apakah teks gitu? Baik, Pak. Jadi nanti silakan dilihat lagi. Nah, ini. Iya, Pak. Jadi kalau gambar, ya harus ada keterangannya kan, gambar ya, keterangan sekian. Gambar, betul. Betul. Tapi kalau tulisan, kenapa fontnya bukan Times New Roman Times New gitu. Roman, betul. Silakan pilih nanti apa terserah Anda gitu. Ya, Pak. Jadi, terus saya nggak tahu fontnya apa ini ya. Kalau saya lihat fontnya ini ya apa namanya? Cambria ya atau bukan Times New Roman itu kalau ini. Ini Arial malahan. Saran saya kalau untuk ini kan capture ya kalau nggak salah kayak gini mah. Betul. Screen capture, jangan, tulis lah. Oh, tulis lagi. Iya, diketik lah. Nanti kalau ini diperbesar, pecah, nanti kelihatan. Oh, ini ngutip dari mana gitu. Karena kalau ngutip, Anda harus mencantumkan sumber. Seperti gambar sumbernya dari mana ya, Pak? Terus, jadi kalau kita pakai ini dari mana? Kayak gitu kan, tuliskan. Iya, betul. Harus pakai ini, pakai rumus itu loh. Diketik. Pakai rumus ya yang dari Word. Iya, kalau mau diketik lebih bagus lagi, ya pakai itu. Harus gitu memang, nggak boleh capture sebenarnya, nggak boleh gambar. Harus ditulis pakai rumus. Ya udah, ditegaskan. Ini juga sama. Ini fontnya juga nggak jelas ini yang apa gitu. Oke, itu aja mungkin tambahannya. Nanti filenya saya kirim aja lewat pembimbing. Baik, Pak. Ya, gampang lah yang lainnya. Terus ini juga sama untuk perapian, ternyata semuanya ini. Tabelnya di tengah aja, rata tengah ya, center, bukan di pinggir. Coba lihat nanti buku panduannya. Saya melihat buku panduan kalau untuk tabel di kiri, di pinggir. Pak. Oh ya udah, itu pinggir aja, yang baru berarti itu. Iya. Ya. Terus ada tadi yang fog yang nggak jelas tadi apa tadi? Apa ini? Oh iya, kadang-kadang banyak tulisan yang tidak jelas ya, cukup lama, cukup beberapa waktu kayak gitu sebenarnya membingungkan gitu. Baik. Jadi membutuhkan waktu yang ya nggak tahu lah cukup lama berapa saya nggak tahu gitu. Iya, Pak. Kayak definisi cukup lama di sana mungkin beda-beda gitu. Terus ada lagi satu itu juga cukup banyak gitu ya. Kata cukup banyak, cukup waktu. Nah, ini kalau subjektif aja ini. ya, Pak. Ya,
salah ketik. UML singkatannya apa? Saya tahu Unified Modified Ya, Language, tapi orang lain tahu nggak gitu? Belum tentu. Belum tentu. Terus ada lagi yang ngambang gitu, ada kalimat ngambang itu yang mana tadi? Tadi untuk kriteria udah saya tanyakan di sana tadi. Nah ini contohnya ini. Ada kata menambahkan gitu. Menambahkan apa gitu? Menambahkan close folded-nya Pak itu jadi Iya. masih ditulis jelaskan saja Jadi gitu. biasanya kalau ada kata kerja, ada kata benda, saya makan nasi, saya makan apa gorengan, itu jelas kan? Bukan saya makan Saya apa? makan Nah, apa? gitu. Dalam Betul, Pak. dalam kondisi kayak gini kan harus jelas gitu ya. Ya, Pak. Apalagi kita pakai model streaming kayak gini, nggak bisa dikonfirmasi gitu. Ya. Dan seterusnya nanti dilihat sendiri, nanti file ini saya kirim ke Pak Indra aja, nanti Pak Indra Baik, bisa ngirim ke Anda. Baik. Gitu aja Pak Indra, tambahan sedikit dari saya. Mangga dilanjut, silakan. Pak Hairudin masih ada? Oke, sudah. Baik, terima kasih Pak Dr. Hairudin dan Pak Haryoso Wicaksono MMM.com atas waktunya. Juga kepada Prasetya Aditya Saputra. Silakan ditutup, Prasetya. Baik, saya sudah tutup sidang skripsi pada pagi ini. Terima kasih Pak Haryoso, Pak Hairudin selaku penguji saya, dan juga Pak Hendra sebagai pembimbing saya. Mohon maaf atas banyaknya kekurangan dan kekurang tepatan, dan juga terima kasih atas masukannya. Saya akhiri sidang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya aja ya.